يزيد بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم وقال Allah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat berupa hujan dan sekalanya rahmat, sekalanya musibah. Alhamdulillah di sekitar kita rahmatnya, hujannya berupa rahmat. Amin. Sudah merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala. Salam mudah-mudahan berserah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah dengan terakhir dengan cabang dia dan semua yang hormati. Pada malam ini kita akan membahas tentang himpunan khusus taksi Muhammadiyah. Masih melanjutkan kemarin belum selesai tentang jenazah. Kemarin sudah sampai apa ya? Lupa. Pirang-pirang. Apa ya? Mau ulang ya? Jadi jenazah itu mengulang itu sudah biasa, sangat kita biasa. Ilmu itu penting, tapi yang ada yang penting lagi juga kita mengharapkan dari pelaksanaan alat-alat ini yaitu doanya para malaikat. Jadi di dalam surah Mukhir ayat 7 Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat penyangga arsy, malaikat yang menyangga arsy-nya Rasulullah bersamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya malaikat bersama arsy. Dan malaikat yang di sekitarnya yang ibadah yaitu selalu tasbih dan tahmid kepada Allah. Ini juga malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Apa doanya? Doanya adalah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka faqihimus sayyi'atihim adzabal jahim. Pertama, malaikat yang membawa arsy ini mendoakan kepada orang yang beriman dengan doa, ya Allah, ya Rabb kami yang ilmu dan rahmatnya seluas segala sesuatu. Jadi ilmu Allah yang sangat luas meliputi segala sesuatu. Berikanlah kepada orang yang beriman berupa apa? Taubat. Jadi ampunan. Yastaghfiruna lilladzina amanu berupa alladzina tabu wattaba'u sabilaka. Jadi ampunilah kepada orang-orang yang senantiasa bertobat kepadamu, yang senantiasa berada di jalanmu. Menurut ayat ini berarti orang yang senantiasa mendapat doa dari para malaikat yang menyangga arsy di situ, berarti orang-orang yang senantiasa bertobat. Maka kita disuruh oleh Rasulullah dalam sehari semalam tobat kepada Allah 100 kali, pagi
sore 100 kali. Kira-kira di amal nol ya. Insyaallah ya. Kadang lebih 10 selale masalah. Niatnya kan 1 sebulan lebih 10 selale. Cicil. Ya nyicil ya boleh nyicil 10 kali 5 kan 50 lagi kali. Artinya ya kalau dipena ya bisa. Itu alladzina wattaba'u sabilaka. Dan orang-orang yang senantiasa berada di jalanmu, berarti di sini orang-orang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun hujan tetap banyaknya supaya ini ya banyaknya segini ya. Alhamdulillah. Maksudnya ada hujan atau tidak berarti sama istiqomah sama. Jadi jangan jadikan hujan ya. Hujan saja kalah, apalagi seperti yang di Turki itu ya, kena gempa yang sekarang sudah berapa meninggal? 31 Masya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di daerah kita tidak terkena. Nah, kalaupun terkena yaitu takdir Allah. Yang penting kita asalkan masih dalam kondisi iman itu masih beruntung. Pertama, yang kedua doanya malaikat itu adalah waqihim adzaban jahim. Ya Allah, peliharalah orang beriman dari siksa neraka jahim, neraka yang nyala-nyala. Itu doa malaikat. Yang ketiga, wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adahum. Ya Allah, masukkanlah orang beriman tadi ke dalam surgamu, surga Aden yang Engkau telah janjikan kepada mereka. Alladzi wa'adahum. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, termasuk bapak-bapaknya yang pada beriman, termasuk istrinya, mungkin ketika suaminya, termasuk anak keturunannya. Ya Allah, masukkan semua ke dalam surgamu. Itu doanya oleh malaikat. Ayat 7. Terus berikutnya waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka orang beriman dari keburukan. Aman takis sayyi'at yauma ini faqad rahimtah. Barang siapa yang dijaga, dipelihara dari keburukan, faqad huwa dzalika fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar yang akan diperoleh oleh orang yang beriman itu ketika pertama diampuni dosa-dosanya, kedua dijaga dari siksa neraka, ketiga dimasukkan surga bersama keluarganya, keturunannya. Terus sekalian kita itu bersama keluarga kumpulkan senang berakhir di surga, Masya Allah. Harapan kita. Kemudian dihindarkan dari segala macam keburukan di dunia. Ya. Banyak kan yang fitnah sekarang banyak sekali di zaman akhir. Ada anak kecil yang sekarang kena apa namanya penyakit diabetes. Diabetes itu ternyata tidak menimpa pada orang tua saja, tapi anak kecil, anak balita itu sekarang peningkatan sudah 70 kali lipat. Vaksin alam ya. Jadi 7 kali lipat peningkatan penyakit diabetes yang menimpa pada anak-anak. Itu pengaruhnya dari makanan siap saji. Jadi satu botol minuman apa itu teh gelas itu sebetulnya itu sudah mencukupi kebutuhan gula ya pada sehari ya. Sehari. Makanya anak minum teh gelas, minum ini es krim mana, es mana. Kalau
permen ya, berarti sudah melampaui kadar kebutuhan tubuh manusia. Belum pola hidup yang tidak sehat, makan yang asap caci dan sebagainya. Belum ya istirahat. Anak sekarang kan istirahatnya kurang. Gara-gara apa? HP. Belum kurang gerak. Tadi anak kita itu anteng-anteng sekarang. Antengnya juga. Antengnya karena HP nah. Apa bocah rok-rokan itu ya? Nah, jadi kalau zaman dulu ya dalam generasi tersebut kan hari anak sudah dolan, mau balik bulan balik. Nah, sekarang malah beda ya. Tapi nan bae kan dolan cak kena ya. Layu-layu primer. Dolan sing aduh. Dolan. Mau kongkon balik. Dolan. Itu kuali. Mana dolan? Mana dolan kena jalan bae ya. Karena memang itu kurang gerak kan akhirnya gulanya itu tidak terserap dalam tubuh. Olahraga. Jadi wakil hidup syariat. Mudah-mudahan kita semuanya hindari dari keburukan dunia, termasuk keburukan alam kubur, keburukan di mahsyar ya. Alhamdulillah. Itu semuanya ya, adalah doa malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dengan catatan selama kita masih berada dalam keimanan. Salah satu ciri beriman adalah orang yang senantiasa beramal soleh seperti malam ini. Ini namanya Bukatul Muqlarokah kalau dalam Al-Quran. Jadi tempat yang berbaik. Jadi tempat-tempat hal seperti ini itu sejak dulu itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad juga mengadakan tempat-tempat seperti ini. Yang gunanya tadi untuk mencari ilmu, untuk menjadi jamaah. Apalagi Rasulullah itu sudah mewanti-wanti umatku nanti akan terus pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kita sedang mencari yang satu itu siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Kriterianya seperti apa? Jadi kalau dalam penjelasan hadis ini para ulama itu yang disebut dengan jamaah najian ya. Satu kelompok yang akan selamat itu adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan selalu dalam jamaah, beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi kayaknya pas dengan apa yang ada di organisasi kita. Makanya jabatan itu betul-betul menunjukkan Muhammadiyah ini ya tujuannya untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia. Siapa yang mau? Nah, tapi kalau tidak mau ya mau itu ya. Jadi ya Ahmad itu bukan dari inisiatif ini, tapi dia itu sudah belajar kemana-mana tentang siapa golongan yang selamat tadi. Jadi cirinya tadi orang yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, senantiasa beramal ma'ruf nahi munkar, dan senantiasa berada dalam jamaah kaum muslimin. Itu baik. Nambah yang 45. Akhirnya tidak sebuah. Sampai pada cara memandikan mayat. Mulai saya jelaskan bagaimana kita itu ketika melihat ada saudara ataupun ya di antara keluarga kita yang meninggal, pertama ketika sudah saatnya istilahnya mau meninggal, maka dekati, kemudian ditangkapi, mengucapkan la ilaha illallah. Setelah meninggal maka dipejamkan matanya. Setelah dipejamkan matanya maka diselubungi kain yang ditutupi. Harus dirasakan badannya. Kalau tidak ada bantal, karena diambil dan nanti badannya tidak melengkung. Nah, terus kalau bisa diadakan juga, kalau nggak bisa ya biasa. Baru kemudian kalau sudah disiapkan alat mandinya, baru dimandikan. Hendak memandikan mayat, mulailah dari anggota kanan serta anggota wudhu. Nah, Bapak Saudara sekalian,
Jadi dalam hadis yang kaitannya dengan mandi wajib itu di sana ada keterangan sebelum mandi wajib itu orang disunahkan untuk berwudu. Nah, memandikan mayat itu juga prosesnya seperti mandi wajib. Artinya, ya di situ setelah dibuang kotorannya. Berarti awalnya kotor ya. Ya, seperti orang junub itu kan berarti yang dikosoki kan berarti yang kotor ya. Kalau di planet kan. Sama dengan mayat juga seperti itu, dibersihkan kotornya dulunya dibersihkan. Ya, dalam apa itu cara mandikan memang ada yang cara ditiriti ya di perutnya, tapi ya jangan keras-keras. Jadi itu ya sudah ya, keluar. Karena memang ada yang seperti itu. Itu kadang-kadang memang kalau punya keluar ya kadang-kadang keluar, tapi kadang ada yang tidak. Jadi sampai bersih, maka di situ kadang pakai kapas ya untuk membuktikan sudah bersih atau belum. Selama belum bersih ya terus dibasuh. Sampai bersih, baru kemudian telah bersih, ya di apa itu di sini beritanya dibasuh anggota wudhunya. Jadi kalau orang mau mandi junub kan berwudu, tapi karena ini sudah meninggal kan berarti tidak bisa berwudu, maka istilahnya diwudukan. Itu wudu dulu apa dimandikan dulu? Wudu dulu. Ya. Bi ibda'na bi yaminiha wa mawdi wudu minha. Nah, jadi dahulukan di sini perintahnya itu enggak ada terjemahan. Mandikanlah dengan bilangan kasar. Terus jadi ibda nabi mayamini. Jadi dahulukan dengan anggota kanannya, wa mawadi wudu dan anggota wudu. Jadi kalau di sini sambil diguyur juga sambil dibasuh anggota wudu. Kalau melihat hadisnya tidak di mayaminiha. Nah, kemudian ketika sudah dimandikan apa itu di wudhu ya istilahnya ya, kemudian didahulu dengan bilangan ganjil 3, 5 atau lebih dari itu. Jadi melihat kondisi. Kalau badannya besar biasanya ya berkali-kali. Kalau kecil ya cukup 3 kali, 5 kali. Nah, berikutnya kemudian dicampuri air itu dengan daun bidara. Apa gunanya? Gunanya untuk ya membuang lendir-lendir yang ada pada badan si mayit. Sabun juga gimana dia? Ya sabun kalau zaman sekarang boleh. Nah, jadi bidara itu kalau dulu memang tidak ada sabun ya pakainya daunan. Nah, sekarang sudah ada sabun sampo ya pakai sabun sampo sudah cukup. Termasuk di sini terakhir taruhlah kapur barus ya. Jadi kapur barus itu ada yang dicampurkan di air kemudian digablur, ada yang kapur barus nanti setelah dimandikan dan ditaruh di samping. Ya, tujuannya memang kapur barus itu kan untuk mengusir serangga ya. Jadi memang mayit itu ketika tidak diberi baskom itu ya kakinya itu memang cepat ya akan didatangi serangga. Maka itu tujuannya biar tidak didatangi serangga, bukan karena kejauhan apa ya. Bukan, kadang-kadang ada yang boleh kan. Jadi itu tujuannya adalah untuk menjaga supaya tidak ada serangga yang masuk ke tubuhnya si mayit itu sudah meninggal. Karena serangga juga tahu bahwa ini ada makanan. Jadi orang sudah meninggal itu kan sudah bau. Terus setelah dimandikan biasanya dari arah kanan dulu ya.
dimiringkan arah kanan, miring, terus kanan dikebul lagi, gosok belakang sampai kaki dan seterusnya. Kalau sudah dirasa disapu bersih, baru dibalik lagi arah kiri. Nah, arah kiri kira-kira sudah keset, baru kemudian diguyur lagi. Cukup seperti itu. Cuman yang berlaku di masyarakat itu biasanya wudunya keri ya. Iya. Jadi pernah mengajukan cara yang seperti tadi di sini diprotes. Pak, dulu Pak, dulu. Jadi memang ini perlu di apa ya? Ya dimasyarakatkan ya. Biasanya kita kan memang mandi kalau basuh wudhu kayak orang hidup itu. Iya, iya. Mandi baru wudhu kan gitu ya. Mengapa? Aslinya itu kalau kita itu cara mandi seperti Rasulullah itu tidak harus wudhu. Kan tadi sebelum wudhu kita itu sudah membersihkan. Ini yang tubuh sudah bersih kan. Setelah bersih terus kemudian wudhu. Setelah wudhu baru mandi. Selama mandinya tidak kemana-mana tangannya, kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa. Iya, kalau bisa, ya berarti nggak usah wudhu lagi, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kan, ya mesti nempel-nempel nenek-nenek ya, manualnya itu kan juga yang membatalkan wudhu, sehingga setelah mandi itu wudhu lagi. Itu analoginya seperti itu. Mengapa wudhu lagi? Sebetulnya tidak wudhu, ya nggak apa-apa asalkan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, mayit kan sudah nggak bisa apa-apa aja ya, sudah cukup ya. Nggak usah diwudhu lagi karena di awal sudah diwudhu lagi. Sampai di sini ya, paham. Terus berikutnya, gimana kalau mandi jenazah dengan orang yang misalkan kecelakaan gitu gimana tuh? berarti Apa ada khusus sendiri apa memang yang kurang beres, kurang ini lah ada apa ya istilahnya? Ambulan. Iya. ambrol Ya, pegel tidak utuh. gimana? ya di situ Luka-luka karena pokoknya kalau selain luka-luka atau selain orang yang kena apa itu akibat dari jihad perang. Kalau perang itu memang tidak dimandikan. Jadi kalau orang meninggal karena syahid ya perang, apa itu putus tangannya, apa kena kono dan sebagainya itu tidak dimandikan. Hanya langsung dikafani dan disolat. Tapi kalau selain orang yang meninggal dalam kondisi jihad, berarti ya dilakukan sebagaimana normalnya orang meninggal, tetap dimandikan. Ya, bagaimana anggota yang umpamanya rusak dan sebagainya, pokoknya kita mandikan dan hati-hati tetap. Jadi tetap perintahnya itu dimandikan, sebagaimana ya Biasanya rumah sakit. normalnya manusia. Walaupun kadang-kadang diserahkan di rumah sakit ya. Biasanya kalau yang membantukan orang biasa tega ya, tegel semua. Makanya ini berat ya petugas apa itu pemulasaran di rumah sakit berat kadang-kadang menangani orang yang hancur ya, kecelakaan apa masya Allah. Itu bahasanya mungkin beda dengan orang biasa. Lima dinasitin ini dikapurin ya. Kapur itu ternyata bahasa Arab baru. Terus as'ilnaha iyahu yakni isarohu. Nah, kalau yang meninggal itu perempuan di sini farna sa'roha salah kurunin. Jadi dipintal rambutnya menjadi dipintal 3 pintalan. Belum apa namanya? Kepang ya. Itu kalau rambutnya panjang. Kalau perempuan, kalau laki-laki cukup biasa saja. Terus dari Rasulullah SAW fi hulatin yamaniyatin. Jadi
Kemudian setelah selesai dimandikan ya, dibawa ke dihanduk dulu ya, dihanduk atau dipel lah istilahnya, kering. Lalu nanti ini Kutija Rasulullah itu menyelubungi atau menyelimuti kain Yaman untuk mengeringkan. Memang ada perintahnya itu dikeringkan dulu, jangan langsung dibungkus. Terus setelah itu baru dikafan. Dari sini ada keterangan hadis, mayat perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki. Dan dibenarkan salah seorang dari suami istri memandikan lainnya. Nah, jadi yang abdul itu memandikan itu ya kalau suami istrinya, atau kalau orang tua anaknya, atau anaknya ya orang tuanya. Walaupun laki-laki tidak apa-apa. Walaupun lawan jenis tidak apa-apa, Ustaz. Kalau Suami istri itu berarti. Enggak, kalau anak Kayaknya jangan. anaknya nggak apa-apa. Kayaknya jangan. Bukan. ya Kalau misalnya masih anak mahram ya itu nggak apa-apa, anaknya, perempuan, ya meninggal bapaknya itu nggak apa-apa. Atau sebaliknya, Ustaz, maaf Ustaz. Dan sebaliknya ya nggak Yang apa-apa. meninggal anaknya dulu, Iya. perempuan bapaknya, Bapak yang ini tidak apa-apa Ustaz ya. nggak apa-apa. kalau kakak adik kan deh, Ustaz. Kakak adik ya nggak apa-apa. Enggak, kakak adik tapi beda jenis lawan Iya. jenis. Iya itu asalkan satu keluarga itu masih mahram nggak apa-apa. Iya. Cuman biasanya ya ada perasaan ini ya. Abdulnya kan Abdulnya Ya, yang lebih aman ya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tapi nggak apa-apa. Dan anjuran untuk memandikan itu memang keluarga ya. Keluarga, karena di sini ada hadis lain yang menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayitan fakatam alaihi wa Allahu lahu arba'ina maratan. Ini berlaku bagi selain keluarga. Siapa yang memandikan mayat lalu merahasiakan cacat tubuhnya, maka Allah akan memberi ampun baginya 40 kali. Artinya apa? Yang namanya mayat itu kan kadang ada cacatnya ya. ya. Ada ininya lah. Ada apanya. Pokoknya kadang-kadang. Bahkan kadang ada ini perubahan fisik ya. Ada orang yang tadinya kelihatannya bagus ketika sebelum meninggal, ketika meninggal kelihatannya nggak bagus, ada sesuatu yang beda lah. Nah ini kalau bukan keluarga biasanya kan cita-cita ini ya. Ini nggak boleh ya. Jadi nggak boleh menceritakan aib mayit yang sudah meninggal, mayit yang meninggal. Artinya di sini memang kalau ada orang yang tahu cacatnya orang kemudian kok bisa menutupi, maka ini pahalanya banyak ya, akan diberi ampunan 40 kali dalam yang 40 hari diberi ampunan oleh Allah. Nah, makanya untuk menghindari hal seperti ini keluarga. Kalau keluarga kan nggak mungkin ya, nggak mungkin cerita-cerita pada orang lain, keluarga sendiri. Itu namanya anaknya sendiri, orang tua sendiri. Nah, mungkin kalau ada cacatnya diceritakan itu untungnya ketika yang memandikan adalah keluarganya. Maka Abdul. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Ini termasuk dalam hadis Al-Qudri dijelaskan Asma bin Amis dan Fatimah pernah berwasiat kepada Asma bin Amis, Asma, nanti kalau saya meninggal supaya yang memandikan adalah suamiku, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kita ini tidak nilik-nilik tidak boleh, kita geleng-geleng kan saya tutup karena dia ingin lihat itu Ya, kalau waktu itu, memandikan. kalau itu bukan lawan jenis apa? Maksudnya masih saudara, masih keluarga, tapi bukan keluarga tapi saudara. Lawan jenis apa enggak? Kalau jenis kan enggak. Jenis. Walaupun bukan lawan jenis, kan dia kan punya aurat. Aurat. Mendingan jangan. Iya. Makanya ditutup ya. Iya. Terus yang kedua ini dan kadang mah nggak tahu apa saya yang ini itu kadang yang buat mandiin atau apa baik itu ya, dari saya apa ya? Tapi lah. Iya tapi dibuang, kadang-kadang gitu itu gimana sih?
jadi pakai lagi hanya bekasnya itu yang tadi buat nutup-nutupin buat pel, termasuk kasur-kasurnya itu banyak kan ada yang dibuang itu gimana? Itu sebetulnya tinggal melihat kondisi ya. Jadi kondisi maksudnya kalau pertama itu pakaian yang dipakai kan biasanya kalau meninggal masih kaosan, masih baju itu kan susah untuk apa? Lepas. Iya melepas. Jadi biasanya Gunting iya itu gunting itu kan jelas dibuang ya, nggak apa-apa karena itu. yang tapi biasanya untuk nutup itu. Itu untuk tapi, untuk kasur dan sebagainya. Kalau orang itu tidak menyandang penyakit yang bahaya yang dimungkinkan bisa menular, ya itu nggak apa-apa dipakai lagi. Warganya lah katanya. Kecuali memang ada orang yang di situ ada penyakit yang mungkin ya, bisa menular, yaitu buang nggak apa-apa. Jadi melihat kondisi. Jadi seperti itu. Jadi buang kabeh itu termasuk takdir yang berbeda. Tapi bagus buang kabeh. Jadi bulan sampai kapan pak? Memang ya seperti itu ya. Kadang tercakapan buang kabeh Itu alasannya itu kadang-kadang biar kantor juga. Iya biasanya. Terus berikutnya cara mengkafani mayat. Ini sebenarnya kalau dalam syariat itu simple ya. Jadi idza wala hukum akhahu falyusin kafanahu. Pertama pilihlah kapan yang bagus ya. Kalau ada, tapi kalau nggak ada seadanya. Terus berikutnya albisu min siyabikum albido, kalau bisa lagi yang putih. Kalau nggak ada ya apa-apa. Boleh apa enggak? Kapan itu lerek-lerek? Boleh. Boleh saja kalau nggak ada. Tapi kalau ada yang putih. Umar putih, ini kuntilanak warna putih. Godong wiwi godong. Lontong. Karena pakaian putih itu adalah pakaian yang disenangi oleh Rasulullah, termasuk dalam sholat, ya, terutama juga Putih dalam ya, sholat Jumat ya. Itu kalau ada itu putih. Tapi kalau nggak ada ya saja. Nah di sini kainnya itu cukup sebetulnya 3 lembar itu bagi laki-laki itu sudah cukup. Jadi nggak perlu ada kain basahan yang baju kurung, terus sempak, topi, kena. Itu mengapa seperti itu? Karena memang kita itu beli kainnya itu paket ya. Paket itu ya berarti lengkap ya. Jadi ada sediakan untuk kain untuk sempak, ada yang untuk baju kurung, ada yang untuk. Tapi nah syariat Syariatnya itu Cuma 3 lembar saja. 3 lembar sudah cukup digulung. Karena ini sudah. Ini saya itu di rumah saya itu dulu itu kayak saya itu seperti itu. Jadi kalau yang ngurusi orang itu ya pokoknya kain 3 terus digulung kain itu wis. Iya gampang sebetulnya ya. Cuman orang sekarang kan kayaknya kelas temen lo kan kayak kue. kayak gitu udah. di meja saja jasing Terlalu kepakan aku sangat. Jadi memang kadang-kadang kita itu bukan pakai syariat tapi pakainya perasaan, pakainya adat, ya, sehingga kadang-kadang merepotkan. Ya kayak nikah kan juga seperti itu. Sebetulnya dalam syariat itu nikah gampang. Asalkan ada calon suami istri, ada akad, ada mahar, 2 saksi sudah. Kami nikahkan orang tuanya sudah cukup. wah lakat jasa apa-apa Anak jasa sepatu anak orang dasi. Mobilisasi Sama dulu. Bawaannya dulu. kaminya ini yang gue baju koko Jadi akhirnya orang sempat nikah mundur ya, mundur di depan orang. Jadi banyak orang yang menyulitkan diri. Tapi siap siap. iya pak jasa ya mak ireng apa putih Jasuden gitu. Jadi ada dalam hadis. Jadi mengapa dibolehkan kain yang tidak putih? Karena memang ada
dulu ya sahabat yang Mus'ab bin Umair itu terkenal dalam hadis ini. Dulu kapan? Jadi pejuang dalam perang Uhud. Nah, saat itu ketika mau dikuburkan kafannya nggak ada, ya, adanya hanya selebar. Selebar saja itu tidak panjang sih ya, kalau ditarik kepalanya tertutup, kakinya tidak ada kakinya, kepala kelihatan. Ya. Sampai akhirnya gimana ya Rasulullah, kainnya tidak cukup, ya sudah kakinya saja yang kelihatan tapi tutupi dengan rumput idkhir ya. Itu membuat Rasulullah dan Rasul itu merasa ya, menangis ketika Islam sudah jaya dulu waktu perjuangan. Ada sahabat yang apa ninggal be kainnya laka saking susahnya. Itu berarti ini dari untuk boleh apa itu kain itu kain apa termasuk biasanya ada orang wasiat kok udah tinggal kain kapanan mana kain ihram ya nggak apa-apa kain ihram batik untuk apa berikutnya ini sama salah satu takkan itu wala tusiru sahu. Ini khusus tadi ya, janganlah kamu lulut ia dengan cendana dan jangan pula kamu tutupi kepalanya. Sesungguhnya Allah membangkitkan kelak di hari kiamat dengan keadaan bertanya. Ini khusus bagi orang yang matinya mati syahid. Jadi ketika orang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafani yang seperti itu. Tujuannya nanti ketika dibangkitkan dalam mahsyar itu masih buktinya ada ya, bukti kesyahidannya. Di darahnya masih ada, ya, pakaiannya masih ada, dan beda nanti di sana darahnya menjadi wangi. Itu keterangan hadisnya seperti itu. Isilul muharramah fi sabai alladzina amanu bihima silu bima ila sujud hadisnya kafanu fi sabihi tamasu bi bin lala muhammadu rasahu nahu yataqiyam nabi muhammad. Ya Allah. Itu biasanya kalau setelah dimandikan kan ada kapas deh. Ya. Itu memang harus apa enggak ya? Sebetulnya tidak harus, cuma itu mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kan gunanya untuk menutupi lubang-lubang. Jadi setiap lubang yang ada pada diri manusia itu ditutupi kapas. Nah, karena banyak peristiwa ketika sudah meninggal dimandikan kemudian keluar dari tubuh, dari kuku, ya, dari telinga, dari hidung, bahkan dari mata ya. Itu ada sudah keluar, maka untuk mengantisipasi itu ditutup dengan kapas. Walaupun waktu itu tidak keluar lah kalinya tetap ya itu berarti ya wajib. Biasanya sini deh, kakinya. Iya ditaruh di sela-sela itu deh benar. Ya, Di sela-sela ini. sebetulnya tidak harus ya. Tidak Kalau yang harus. lubang-lubang Ya, cuman menjaga ilmu apa sih? Ya untuk barangkali ada luka mungkin ya sebetulnya kan kalau ada luka terus nanti keluar darah itu keluar dari kapas, tapi kalau tidak ya sebetulnya nggak apa-apa. Hanya mungkin ya untuk apa sih? Ya, untuk mantap-mantap. Tapi di syariat itu Memang memang tidak dianjurkan untuk dikasih kapas atau ada waktu anjuran? iya waktu zaman Nabi itu pakai itu enggak? Iya, kalau di dalam hadis-hadisnya saya belum pernah menemukan tentang harus diberi kapas. Hanya di situ hanya dijelaskan tentang mengkafani saja, 3 lapis. 3 lapis, tapi memang kalau perempuan nah, itu ada kain basahan tadi ya. Basahan itu berarti maksudnya tapi atau sarung. Terus baju kurung itu berarti ya
baju burung, baju-bajunan kerudung ya, selubung ya, itu memang ada keterangan hadisnya. Tapi kalau laki-laki cukup tadi enggak digambar. Sebenarnya itu saja. Tentang kapur barus, kapas, minyak wangi itu kan kalau dulu nggak ada minyak wangi ya, dulu itu pakainya apa namanya itu okop ya. Jadi okop itu dulu karena ini yang namanya mayat kan kadang-kadang kan bau tidak sedap luar juga ya ada. Apalagi kalau yang nginep ya, ada mayat nginep. Sebetulnya mayat nginep ini sih dalam syariat Islam dibolehkan apa enggak? Kalau dalam syariat Islam itu kemarin di bab awal kita bahas itu perintahnya itu cepat-cepat. Jadi begitu orang meninggal itu cepat-cepat dimakamkan, jadi dimandikan, dikafani, sholati dan dimakamkan. Jangan menunggu sampai keluarganya kumpul semua. Jadi yang keluarganya tidak menangis ya biar saja. Yang penting diberitahu saja. Ini mau dikuburkan, maaf, ya nggak bisa menunggu. Karena perintahnya seperti itu. Cuma kadang-kadang orang itu lebih mementingkan orang yang hidup daripada orang yang mati. Ya soalnya baru terakhir ya. Terakhir. Suri awal ini meninggal jadi perintahnya seperti itu. Lebih cepat lebih baik. Alasannya apa? Kemarin sudah disampaikan. Alasan mengapa dipercepat? Karena kalau mayat itu baik, biar langsung cepat mendapatkan balasan kebaikannya. Nah kalau mayat yang buruk gimana? Kalau yang mayat yang buruk, orang jahat namanya, biar tidak membebani orang yang masih hidup. Itu segala mana nanti? Buang. Kayak batang. Walaupun memang dalam hadis itu ceritanya itu ketika mayit itu buruk ya, itu arwahnya menjerit. Ya wailah, celakaku, mau dibawa kemana saya ini? Jadi sangat ketakutan sehingga menjerit dan seluruh makhluk mendengarnya kecuali manusia. Seandainya manusia tahu, mendengar, maka saat itu pun akan langsung semaput karena sakit kuatnya cerita orang yang dibawa ke kuburan ketika orang jahat. Itu baru dibawa saja sudah. Nah seperti itu apalagi nanti di kuburan. Tadi udah. Berarti kalau dulu tadi udah ngomong okop kan itu maksudnya kayak maaf itu boleh. Ya. Kalau apa yang kayak dupa ya kayak maaf kayak kalau dia orang iya. Nah kan itu kan ada yang beli itu tuh taruh di itu. Ya. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Waktu meninggal itu ya menyalah itu menyalah. Ya itu tujuannya. Tiga tujuannya. Ya. Kalau hukum di situ tujuannya untuk mengusir bau yang tidak sedap. Kalaupun pakai itu nggak perlu barus ya nggak apa-apa ya. Barus minyak wangi. Aku biar apa? Jadi kalau dulu kan istilahnya ya adanya mungkin seperti itu ya. Mungkin mencari halaman dulu kan mungkin tidak tersedia minyak setiap saat mungkin ya. Kalau tertentu yang gampang kan kalau kan pakai dibakar itu bisa. Nah, tapi kalau yang okop-okop yang untuk persembahan seperti itu ya dilarang. Jadi itu kan iya, cuma hanya beli itu taruh biasanya di atas itu di pintu agar baunya ini. Itu udah apa? Jadi dari itu ya apa enggak dilihat kan. Pokoknya biar inilah pokoknya. Ya kadang saya lihat kan, saya ngertinya itu dulu itu kan udah boleh saya pernah ngerti. Suruli saya pernah itu waktu cilik orang bapak saya meninggal. Karena kalaunya di pintu, ya ada tujuannya. Ya kalau di pintu, apalagi di depan itu emang ada tujuan dari mereka yang ajarannya beda itu, supaya makhluk harus tidak masuk. Ya. Itu kan tujuan seperti itu, mengapa ditaruh di pintu-pintu. Anak kecil ya benar dilarang kan itu ada listriknya. Aduh, letakkan di itu aja saja. Iya, diletak di mana saja lah. Iya, itu. Paham.
Sampai di sini. Kan Ustaz, Oke, monggo. tadi kan sebelum mayit itu meninggal itu kan biasanya ditakir. Nah, kemudian ada yang membaca surat Yasin. Apakah memang ini ada anjuran? Terima kasih. Ya. Jadi dalam putusan kaji ya PT dan tanya jawab agama itu memang tidak ada dalil yang sahih tentang dibacakannya Yasin kepada orang yang mau meninggal maupun setelah meninggal. Tidak ada dalil yang sahih. Tapi yang tidak sahih ada, tidak sahih banyak. Maka orang-orang yang setelah meninggal ataupun meninggal dibacakan Yasin itu memang ada. Nah, cuma dalilnya tidak sahih. Artinya di sini berarti kebanyakan itu dhaif, bahkan ada yang mautu. Nah, sementara kita itu sudah terbiasa dalam hal ibadah dan sebagainya itu menggunakan hadis-hadis yang sahih. Nah, bagaimana Pak kalau tidak dibacakan Quran kan sepi ya, sepi terus apa ya kayak melasi. Kadang-kadang pandangannya seperti itu ya tadi. Biasanya orang itu dibawa oleh perasaan lagi, perasaan. Jadi kalau kita itu sudah terbiasa dengan syariat dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, ya sebetulnya ya biasa ya, tidak menjadikan sesuatu yang ganjil. Tapi sebaliknya kalau kita itu sudah terbiasa dengan cara-cara yang seperti itu, ya kelihatannya di hidul melah dan sebagainya ya. Karena apa? Karena menurut tafsir lagi bahwa bacaan Quran yang berkaitan dengan mayit itu sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap mayit itu sendiri. Ya. Nah, tentunya kalau berpengaruhnya pada yang membacanya, yang baca itu mungkin dapat pahala, itu ya. Tapi kalau untuk mayit itu tidak berpengaruh kecuali doa. Jadi kan dalam hal itu hanya perintahnya doa. Jadi apa itu astaghfiru li ahlikum. Jadi sallallahu tasbih terus astaghfiru ahlikum fa innahu an yus'al. Jadi sallallahu tasbih pertama perintahnya itu mintakan kepada Allah akan ketetapan iman hatinya supaya selalu bertauhid. Terus yang kedua adalah mintakan ampunan. Itu perintah ketika kita menghadapi orang meninggal. Allah alam contohnya. Sih kalau masalah azan sih, kalau kuburan itu ada yang mengadani, kan ada yang berpendapat tidak usah, tapi dari pihak keluarga itu menghendaki pihak lain. Ya, jadi masalah azan ini juga sama dalam syariat itu yang ada syariat diazani azan. Jadi azan itu syariat yang paling pas itu yang ketika sholat. Karena perintah azan itu adalah ketika mendirikan sholat. Memang ada hadis yang menjelaskan ketika lahir bayi itu diazani. Tapi para ulama itu memahami azan ketika ada orang lahir itu bukan azan ketika sholat seperti sholat. Tapi azan memanggil saudaranya ini sebetulnya lahir ini. Iya. Kabar gembira. Kabar gembira. Jadi kalimat azan itu tidak harus diartikan dengan azan seperti memanggil orang sholat. Dalam Al-Quran itu banyak yang azan mu'adzinun, ayatul halil dan sebagainya itu orang apa itu ahli surga memanggil ahli neraka ya.
Jadi yang Apa manggil. kamu dipanggil di surga itu kalimatnya apa? Azana, azan. Nah, sama dengan ketika orang itu lahir azan. Azan itu maksudnya bukan mengadani untuk seperti sholat. Bahkan biar itu apa? Kenal asma Allah. Ya, asma Allah itu tidak harus pakai azan. Kalau syariatnya orang lahir atau bayi lahir itu syariatnya itu adalah mendoakan. Jadi doa itu kan ada kalimat Allah. Mu'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli syai'in lamah. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Nah, jadi di sirahnya terus doakan. Na'udzu kalimatillah. Mu'iduka atau mu'iduki aku mohonkan kepadamu baik kepada Allah. Nah, Allah, kan kalimat Allah berarti di situ sudah benar. Malah kalimat Allah yang sempurna. Dengan kalimat Allah yang sempurna, mudah-mudahan engkau dijauhkan dari berbagai macam gangguan, setan dan makhluk apa namanya yang berbisa dan sebagainya. Ini maksudnya seperti itu. Jadi makanya orang itu hanya tadi karena pedomannya kan tidak hanya Quran. Ya, mereka itu yang melakukan itu ya Quran ya, hadis ya, ditambah apa? Ijma. Ditambah qiyas. Ini qiyas inilah yang iya, yang karena waktu lahirnya diadani, ya waktu mati diadani. Itu namanya qiyas. Sementara kita kan Quran dan hadis dan ijtihad. Ijtihad itu berarti pendapat yang dimana Quran, hadis belum ada terus belum jelas, belum ada ijtihad. Ijtihadnya pun tidak fardi tapi jama'i. Jadi kalau dalam NU itu ijtihad artinya orang per orang. Jadi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan sebagainya itu ijtihadnya. Tapi kalau di Muhammadiyah ijtihadnya ijtihad jama'i, sama-sama dari berbagai macam disiplin ilmu itu disampaikan. Nanti kemudian baru memutuskan suatu hukum. Tentunya akan lebih komprehensif dan lengkap. Itu insya Allah perbedaan-perbedaan itu ya selama manusia itu masih ada di dunia ini pasti ada perbedaan. Tapi kan kita ya, dalam hal ini pengen termasuk golongan yang dijamin oleh Rasulullah selamat. Rasulullah itu sudah memberikan apa itu ketentuan. Umatku yang selamat adalah orang yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Itu yang menjadi pedoman kita. Oke, sudah cukup nih. Insyaallah mudah-mudahan manfaatnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.